Pulau Sumatera, pulau yang terkenal dengan kekayaan alam yang melimpah, kini hancur luluh lantah. Jutaan orang di 3 provinsi harus tabah menghadapi bencana, banjir bandang, dan tanah longsor. Tidak sedikit di antara mereka yang meregang nyawa hingga hilang entah di mana. Kini canda dan tawa seolah hilang, tangis dan luka menyelimuti Pulau Sumatera. Lalu sudah seberapa peka pemerintah dalam menyelamatkan nyawa rakyatnya? Inilah episode khusus, episode ke-52 di Poin Investigasi, seri Pengaruh Bahagia. Saya akan menelusuri dan mencari bukti secara langsung dari Pulau Sumatera, Provinsi Aceh. Tuan dari pemerintah belum ada. Air bersih nggak ada, semua nggak ada di sini. Cuma nyawa yang kami bawa sama baju di badan. Dengan kondisi seperti ini, Bapak biasanya jalan kaki berapa jauh? Kalau sini Pak, sekitar 1 kilo ada Pak. Kondisi Pak Yus yang harus berjalan setiap hari mencari bantuan dengan kondisi tentu tidak mudah ya. Kami minta tolong sama tim SAR pun, tim SAR tidak berani nolong, entah apa, pokoknya tidak ada lah penolongan kami. Setelah saya menginjakan kaki di Pulau Sumatera, saya melihat satu hal yang cukup memilukan bahwa ada rumah yang bahkan akibat banjir bandang bergeser dan berada di tengah jalan. Makanan, minuman, Bu, air bersih mungkin cukup. Ini air apa, Bu? Ini air sumur. Boleh saya lihat, Bu? Saya lihat ya. Air sumur. Maaf Bu ya. Ini diminum juga, Bu? Udah bos. Ini bahkan ada mobil-mobil bermuatan besar. Sekitar 2 meter lebih ya. Dan ini tersangkut. Bisa dibayangkan betapa besarnya banjir bandang yang kala itu terjadi. Tepatnya di Kecamatan Kuala Simpang, yang kemudian terdampak paling parah. Yang tidak kalah mengenaskan adalah kondisi dari rumah warga. Kondisi Bapak sehat, Pak? Bapak kan kurang sehat cacat. Bantuan itu kan rebutan lah. Kan rebutan. Bapak mana bisa? Bapak mana bisa. Kalau Tolak dikit udah jatuh. Saya kira pemerintah sudah berbuat ya yang terbaik. Iya, kita monitor terus. Saya kira situasi membaik. Saya kira kondisi yang sekarang ini sudah cukup. Dana tanggap darurat itu sekitar 2 miliar Pak, 1 tahun, sangat tidak cukup. Apakah Bapak berharap dan menginginkan bahwa status bencana di Aceh Tamiang ini dinaikkan menjadi bencana nasional? Kami sangat berharapkan bisa dinaikkan statusnya untuk menjadi bencana nasional. Setelah saya menginjakan kaki di Pulau Sumatera, saya akan coba memotret seperti apa kondisi di Provinsi Aceh yang porak-poranda. Saya sedang menyisiri jalan lintas Sumatera Utara menuju ke Aceh. Lokasi saya sudah berada di Kabupaten Aceh Tamiang, tepatnya di Kecamatan Kejuruan Muda. Saya melihat satu hal yang
cukup memilukan bahwa ada rumah yang bahkan akibat banjir bandang bergeser dan berada di tengah jalan. Saya akan coba mendekat, saudara. Gimana kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah, sehat. Bapak rumahnya yang mana Pak? Ini rumahnya. Terendam Pak? Terendam lah, airnya sampai di situ. Terendam itu air sampai atas, Seng. Ibu rumahnya yang? Ibu rumahnya ini Ini? Bapak. Oh, ini ibu sama bapak? Ya. Baik. Kami nggak bisa menyelamatkan apapun, tapi cuma nyawa yang kami bawa sama baju di badan. Kalau semua warga-warga di sini ya gimana kita bilang ya kan kayak Semua gini, parah, semua Mbak. parah ya Nggak kan. usah khawatirkan kami, Orang- kami sehat semua. Orang air Kakak kami Kondisi di sehat, sana, Bu, ya? kami sehat kami semua. Kami bertahan di atas sana, di atas Ini seng. apa? Terus kami lari ke sana karena air terlalu tinggi. Kami lari ke kecamatan. Ini rumahnya bahkan pindah ke tengah jalan Iya. karena bergeser akibat banjir bandang. Iya. Oke. Saya izin lihat rumahnya dulu ya Bu ya. Ya boleh, Pak. Silakan. Izin ya Pak. Saya tunjukkan saudara, ini rumah yang bisa dilihat ya bagian dalamnya. Ini rumah yang biasa ditempati warga dan berpindah ke tengah jalan akibat banjir bandang yang terjadi. Oke. Bisa dilihat ya, ini jalan 2 jalur dan 1 jalur ditutupi oleh rumah yang telah bergeser. Mungkin bisa ditunjukkan. Ibu yang punya rumah ini. Dari situ handuk sana. Awal rumah ibu itu di mana, Bu? Di sana. Ceritanya bisa bergeser ke tengah jalan itu seperti apa, Bu? Nggak tahu, nggak nampak kita, Pak. Kami mesti diungsian, ternyata dari sini udah di jalan. Oh, ibu sudah mengungsi karena banjirnya seatap, Bu ya? Udah apa? Jadi kami ngungsi ke sana. Orang yang bilang-bilang, Kedeopung udah geser katanya. Ya macam mana lagi, awak nggak bisa nengok kan? Boleh saya ke sana, Bu, ke tempat titik rumah ibu seharusnya berada, di mana persisnya, Bu? Di mana, Bu? Ini ya, yang ada pohon-pohon ini. Iya, ini apa yang kosong ini, Pak. Oh, lahan kosong ini adalah rumah ibu ya. Iya, newa aku di sini, Pak. Dan karena banjir bandang, bahkan rumah ibu pindah ke tengah jalan. Mungkin ada yang ibu sampaikan, Bu, mengingat rumah ibu kan saat ini di tengah jalan. Apa yang ingin ibu sampaikan, Bu? Saya mau minta tolong, dibantu saya entah geser itu pun. Tadi bantulah saya, Pak. Ya aja. Semoga suara ibu didengar, Bu ya, dan rumah ibu segera kembali dapat kembali seperti semua. Terima kasih. tolong ya, Pak, ya. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu ya. Tunjukkan saudara, ini rumah Opung yang tadi saya wawancarai, dan memang harus betul-betul bersebelahan dengan kendaraan yang melintas, bahkan kendaraan-kendaraan besar, karena berada di tengah jalan. Saya izin lihat, Bu ya. Boleh. Ini bisa naik ya? Naik boleh. Pelan-pelan ya. Saya akan coba Iya, Saya akan coba naik, saudara, untuk melihat kondisi nenek. Boleh naik. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Naik aja nggak apa-apa. Izin, Bu ya. Setelah bencana ibu tinggal di sini. Iya. Kami naik di lotek itu. Ibu naik ke loteng. Tapi ibu naik turun rumah Ini kan panggung udah ini lewat. naik lewat sini, Bu, lewat tangga ini. Berarti Kami tolak gini. Oh, ibu bawa. Iya, kalau nggak bisa. Kami tolak gini, kami naikkan. Makanan, minuman, Bu, air bersih mungkin cukup. Ini air apa, Bu? ini air sumur. Boleh saya lihat, Bu? Saya lihat ya. Air sumur. Maaf, Bu ya. Ini Jadi kayak mana? dipakai buat apa, Bu? Udah cuci muka, udah cuci piring, kadang-kadang diminum lagi. Ini diminum juga, Bu? Ya itu kami rapor Pak. Rapor dulu itu. Masih nggak ada. Kenapa ini dikasih orang botak kemarin ya? Ini saya lihat ya, Bu ya. Karena sama sekali nggak ada bantuan apapun. Itulah yang kami minum. Ini air sumur ya, saudara, yang
digunakan untuk membersihkan Kalau diri, masalah, kalau nggak ada lagi gimana? termasuk juga diminum Bu ya? Ya iyalah, kalau nggak ada alasan gimana? Diminum. Ya. Nanti kalau nggak minum, kami minum apa? Makan apa? Ya. Penting minum aja menyelamatkan sementara. Bisa- nanti dapat rezeki. Mungkin bisa dilihat ya kebersihannya memang tentu tidak bersih Bu ya, Nggak bersih, tapi orang memang banyak tidak di ada sumur. pilihan lain ya. Nah, nggak ada lagi, kami minum. Gimana lah? Namanya nggak ada. Ya, oke. Baik. Siap. Mudah-mudahan setelah aksesnya bisa masuk Bu ya, bantuan segera datang supaya Ibu juga bisa makan, minum Ya. dengan layak ya Bu ya. Alhamdulillah, Baik. ya Allah ya Tuhan. Bu, sehat-sehat selalu Bu ya. Hati-hati selalu. Makasih Bu ya. Saya turun ya Bu ya. Iya, iya. Hati-hati Bu. Iya. Saudara, tidak hanya rumah yang bergeser ke tengah jalan, tapi saya akan tunjukkan. Ini bahkan ada mobil-mobil bermuatan besar. Tentu beratnya tonan, saudara. Dan bisa dilihat, saya akan tunjukkan. Muatan sebesar ini bisa tersangkut di pagar yang mungkin kurang lebih tingginya sekitar 2 meter lebih ya. Dan ini tersangkut. Tidak hanya satu, tapi juga ada beberapa kendaraan berat lainnya yang juga tersangkut, bahkan menimpa truk di bawahnya, saudara. Saya akan tunjukkan lebih dekat. Bisa dilihat ya. Kendaraan bermuatan besar seperti ini saja bisa terangkut banjir bandang yang terjadi di Aceh Tamiang. Bisa dibayangkan betapa besarnya banjir bandang yang kala itu terjadi. Bisa digambarkan bahwa kendaraan-kendaraan ini bahkan belum tersentuh oleh aparat karena tidak ada garis polisi sama sekali, bahkan ketika situasinya ataupun posisinya berbahaya seperti ini. Saya akan coba masuk ke dalam. Bisa ditunjukkan ya. Ini kendaraan besar yang tadi juga saya gambarkan dari samping, dan ini tampak lainnya. Oke. Sementara di bagian dalam bisa dilihat kondisinya. Pak, izin lihat ya Pak ya. Kondisinya tumpang tindih seperti ini. Bapak pemilik tempat ini Pak? Ya, saya di gudang ini Pak. Dengan Bapak siapa? Zulkifli Pak. Pak Zulkifli Dipo Pak, dari Kompas TV Pak. Ya, terima kasih. Pak, izin kalau saya tadi melintas ya Pak ya. Saya mau ke Kuala Simpang, saya melintas di jalan ini dan melihat truk-truk ini sampai tumpang tindih seperti ini. Ceritanya seperti apa Pak? Itulah ketika banjir tanggal 27 kemarin, kan air masih sedikit tuh Pak. Iya. Kami masih di sini sebenarnya, masih nunggu. Bapak di juga. sini? Iya, saya di sini, tinggal di sini. Oke. Tiba-tiba udah agak sore, agak naik sedikit. Jadi kan kami nggak yakin bahwasanya itu air nggak naik lagi. Langsunglah kami pergi ke galon sana, bawa mobil. Tidur di mobil, tiba-tiba bangun pagi udah segini airnya Pak, Oke. di tangki. Turun lagi kami naik ke bukit sana, ke bukit di Iya. belakang galon sana. Besok tiba-tiba udah kayak gini Pak semua nih. Bapak balik lagi ke sini sudah seperti ini. Udah seperti ini. Boleh kita lihat ya Pak ya ke dalam Pak ya? Silakan Pak, silakan. Tadi saya lihat di luar ada dua Pak, dua kendaraan berat. Ini biasanya digunakan untuk mengangkut apa? CPO nih Pak. Oh, CPO ya? Iya. Oke. Dan di sini juga ada satu lagi. Oh, bahkan ada dua ya? Iya. Ternyata yang tersangkut. Oke. Kalau dari informasi yang beredar, berarti banjirnya setinggi apa Pak di sini Pak? Ini lewat sini Pak. Kalau itu galon sana tuh udah nampak cuma merahnya aja tuh galon. Rata semua Pak, rumah-rumah masyarakat kita di sini Pak. Tingginya lebih dari ini? Iya Pak. Oke. Kena seng kita tuh Pak. Seng kena semua ya Pak ya? Ini bagian bawahnya ya, saya bahkan bisa melihat bagian bawahnya. Tentu ini tidak cukup aman, tapi saya akan tunjukkan saudara. Ini salah satu truk tangki lagi ya, yang berada di atas truk lainnya. Oke. Pak Zul, izin Pak, tapi sejauh ini, kan kalau kita lihat apa ya, ini kan cukup berbahaya Pak ya. Kita tidak tahu, tentu kita tidak harapkan, tapi bisa saja mungkin bergeser dan lain sebagainya. Ya, betul. Itu kan Sudah ada bantuan mungkin Pak dari aparat belum ada Pak? Pak. Belum ada sama sekali. Sudah ada yang datang belum sini? Belum ada Pak. Sama sekali? Belum Pak. Iya, ini nyenggol sedikit bisa jatuh terus tuh Pak. Betul. Makanya kita hati-hati juga di dalam gudang nih. Bersih-bersihkan nih.
Dan akses pintu masuk ini tertutup 2 truk tangki ini ya Pak ya? Iya Pak. Ini kalau goyang sedikit jatuh nih Pak nih. Ya, Ini bisa kan dilihat ya. nyokong itunya aja tuh. Nyokong apa? Bemper depan ya? Bemper depan itu aja sedikit. Oke. Ya semoga bantuan dari pemerintah cepat sampai lah Pak kemarin. Itu aja. Karena masyarakat pun banyak yang nggak ada makan. Beras pun mahal-mahal Pak. Saudara, tidak hanya di pusat perkotaan Kabupaten Aceh Tamiang, tepatnya di Kecamatan Kuala Simpang, yang kemudian terdampak paling parah dari banjir bandang yang terjadi pada akhir November lalu, saya akan tunjukkan bahwa yang tidak kalah mengenaskan adalah kondisi dari rumah warga yang kemudian berada di pinggir dari Sungai Tamiang. Saya berada di atas jembatan Tamiang. Ini adalah deretan rumah warga yang bisa dikatakan beberapa diantaranya hilang dan hancur, tersapu oleh banjir bandang. Kita akan coba turun ya saudara, untuk melihat secara langsung seperti apa kondisi dari warga yang nampaknya masih bertahan pasca banjir bandang terjadi akhir November lalu untuk kemudian tinggal di rumah mereka. Ini adalah salah satu akses untuk menuju ke perumahan warga yang terdampak banjir bandang dan kondisinya berlumpur persis di bantaran Sungai Tamiang. Ini bisa dilihat ya. Ini salah satu area yang terdampak paling parah. Lumpurnya ini mungkin hampir sebetis orang dewasa, saudara. Bisa dilihat kehancurannya, mungkinnya ini tiang listrik lalu lantah juga tersapu banjir bandang, termasuk juga perumahan warga yang hancur. Dan ini situasi di bawah ya, di bawah dari jembatan Tamiang yang begitu banyak perumahan warga di sini hancur. Bisa ditunjukkan ya, sebelah sana hancur. Bapak izin boleh ngobrol sebentar Pak. Bapak membawa beras ini dari mana Pak? Saya dari atas titik tadi Pak, ada orang yang ngasih Pak. Ada yang ngasih? Ada yang ngasih Pak. Bapak jalan sendiri? Jalan sendiri Pak. Mohon maaf ya Pak ya, dengan kondisi seperti ini Pak. Iya Pak. Rumah Bapak? Hilang Pak, hanyut. Hilang? Titiknya di mana Pak? Saya paling ujung Pak. Paling ujung? Ini Bapak mau kemana? Saya balik ke sana Pak. Boleh saya ikut mungkin Pak? Bapak mau balik sekarang atau nanti? Sekarang Pak. Boleh saya ikut? Boleh, Pak. Oke. Lima orang kami di atas Pak. Kalau nggak makan mungkin ada 3 hari nggak makan kami Pak. Dengan minum pun kami dengan air sungai tadi kami rebus. Gelap, hujan Pak, dengan keadaan hujan tidak bertenda. Dalam hujan-hujan kami bertahan hidup.